kita tanya-tanya pengalamannya dari Gita Sinaga adalah mengenai ini nih, ada artikelnya bunyinya adalah punya panic attack. Gita Sinaga pernah kepikiran buruk pas nyetir di tol gitu ya. Nah ini pada saat kita mau bahas mengenai panic attack ada beberapa catatan dari Gita yang nggak mau ditanya bahas ini. Apa aja sih sebenarnya kamu belum nyaman untuk menceritakan? Bukan belum nyaman Kak, jadi beberapa waktu yang lalu sempat kayak gini, diskusi ngobrol-ngobrol. Ternyata tuh suka trigger ya kita jadinya. Oh gitu? Jadi kayak, karena kan pas ngobrol tuh kan mengingat kembali. Pulang aku kambuh parah, jadi aku bilang kayaknya penyebabnya atau gimana bangetnya kayak nggak usah. Tapi aku mau banget sharing untuk teman-teman yang mungkin mengalami kira-kira mengatasinya sejauh ini gimana, itu aku fine banget. Oke. Kalau boleh tahu, ini sudah berapa lama sampai akhirnya kamu menemukan caranya untuk menghandle pada saat panic attack datang? Sebenarnya kalau ditanya sampai detik ini belum ada cara yang paling ampuh yang bikin kita kayak ketika itu terjadi kemudian bisa mengatasi 100%. Cuman setidaknya meminimalisir. Jadi kadang caranya ini ampuh, kadang enggak. Kalau aku kadang kita udah tahu ya, loh kok ini perut nggak enak, terus langsung kepikiran kan, jangan-jangan gue mau kambuh. Oke. Nah, udah ada kekhawatiran. Iya, ke-trigger itu, kemudian udah jadi dia kayak langsung rapid. Iya, deg-degan apa segala macam, rasanya kayak maaf ya kayak mau mati saat itu juga gitu. Padahal kemarin mengalaminya juga dan berpikir hal yang sama minggu lalu. Jadi setiap terjadi seolah-olah hari itu hari terakhir aja gitu mikirnya. Karena kayak udah nggak enak banget. Nah, aku biasanya mendistract pikiran aku. Oh, lucu dulu Kak sebelumnya. Jadi baru-baru ini aku iseng live TikTok membahas ini. Kaget banget ternyata banyak sekali ya yang juga sama. Yang ngalamin. Di situ banyak banget yang sharing sama aku, bahkan ada yang bibirnya sampai getar, sampai nangis-nangis. Terus kemudian orang sekitar udah mulai nggak peduli. Tapi aku paham nggak pedulinya itu karena mungkin capek ya. Misalnya kakak deket aku, hari ini aku minta tolong, mungkin kakak nolongin. Besok 5 kali, 10 kali kan udah lo nggak apa-apa. Padahal kita saat mengalami kondisi itu benar-benar kayak nggak tahu harus ngapain gitu. Kalau aku mendistract pikiran aku, biasa aku ambil air panas, pegang. Kan ketika kita pegang air panas kan berasa sakit gitu kan. Kemudian aku berkonsentrasi sama si panas itu. Aku kadang aku siram ke kaki kalau belum nggak sanggup-sanggup gitu. Atau aku taruh ke dada aku, kemana sampai benar-benar aku merasa kayak terdistract, pelan-pelan jadi mikir yang bisa normal gitu. Enggak kok, ini sama kayak sebelumnya kok, sampai akhirnya sembuh. Atau kalau nggak bisa juga, aku telepon teman, pura-pura nggak tahu aja, lagi mana loh, ada gosip apa? Itu lagi itu ya, supaya dia ceritain sesuatu supaya aku, jadi sebenarnya pikiran aja. Kita di distract gitu. Oke. Jadi itu salah satu tips kamu caranya. Tadi sebelum kesini teman Trans TV juga ada yang ngomong ke aku juga ngalamin hal yang sama. Sebenarnya agak bingung sih kenapa banyak banget lately orang yang kayak gitu. Lately. Nah, kamu sendiri ya kalau boleh tahu pada saat itu yang paling membuat kamu struggle atau frustasi mungkin dalam tanda kutip. Karena ini kan pada saat serangan aja sendiri itu kan kadang-kadang yang itu tadi kamu bilang, wah kayaknya gini. Apalagi sih sebetulnya yang menjadi kendala ya orang-orang yang memiliki panic attack itu? Aduh, mungkin itu harus profesional ya menjelaskan. Tapi kalau aku sih kadang-kadang nggak tahu. Karena nggak tahu penyebabnya. Main game, main Mobile Legend. Kenapa nih? Gitu heboh. Kadang-kadang lagi tidur suka jadinya rep-repan, kayak susah bernafas gitu. Tapi mungkin juga latar belakangnya mungkin kalau aku mau lihat di diri aku ya, case aku tuh punya asam lambung memang tinggi banget. Entah itu pun jadi pemicu, aku nggak tahu. Jadi itu juga yang berat ya. Satu memang pada saat kejadian, sama keduanya adalah yang ya kenapa gitu. Kalau orang tahu kan mungkin bisa diobatin. Ini kita nggak tahu. Oke. Nah, teman-teman kamu sekarang ada nggak satu teman yang memang sengaja akan jadi pegangan kamu nih kalau misalnya lagi nih ke dia nih gitu. Telepon ke dia nih. Ada beberapa bahkan. Jadi itu menolong juga. Termasuk dia, Habibie? Iya, dia jago banget. Iya. Jago banget nih orang. Gimana caranya dia? Kalau nggak ketemu aku telepon. Lagi ngapain, kumat nih, lagi nyetir. Kalau nyetir tuh parah banget Kak. Masalahnya kakiku tuh bisa tremor, injek gas, jadi nggak jelas gitu kan. Terus mau minggir juga susah gitu. Nggak apa-apa kali. Lo tau nggak si ini? Oh, dia langsung ceritain lain. Iya, kenapa? Jadi aku berusaha ikutin arah omongan dia. Kalau di depan aku bener-bener, misalnya aku lagi syuting sama dia, dia nggak tahu di mana, aku lagi duduk diem aja denger lagu atau apa, kumat aku cari dia. Aku kumat sumpah nih, deg-degan banget aku. Oh ya, dia duduk sini.
gimana, dipijit-pijit. Oh ya, Jadi distraction ya. Distraction Dan itu membantu kalau ada orang-orang yang paham caranya gitu ya. Sebenarnya itu juga belum tentu Efektif tepat juga. buat orang lain ya. Tepat buat orang. Jadi kita harus cari-cari ya, coba-coba Ya. terus. Oke. Yang berikutnya, ini kita mau ada postingan kamu di tahun 2022. Ini kita mau cerita lain tentang mama kamu nih. Nih kan, selamat ulang tahun yang ke-63 untuk satu-satunya alasanku selalu kuat menerjang segala badai kehidupan. Terlalu baik Tuhan memilihkannya sebagai ibu di kehidupan ini. Lewat caranya berperan sebagai orang tua tunggal telah memberi sebuah pemahaman bahwa menjadi orang tua bukanlah seni memberikan hal-hal duniawi, tetapi seni mengolah ketulusan hati. Kenapa kamu bisa mengatakan bahwa seni mengolah ketulusan hati? Sebab mamaku itu orangnya keras, orangnya maksudnya apalagi kalau teman-teman ya bilangnya nyokap tuh galak ya, terus gak galak, lucunya luar biasa. Tapi aku lihat beliau orang yang paling tulus yang aku kenal sih, as a person gitu ya. Gak pernah punya niat buruk sama orang, tapi maksudnya gini, gak punya niat buruk kan bukan berarti apa yang kita lakukan tuh diterimanya juga baik sama orang. Betul. Tapi kan niat hatinya gak ada buruk gitu. Lalu banyaklah case, meskipun bukan orang-orang terdekat aku, ada anak-anak yang akhirnya dibesarkan itu dengan uang, tapi mungkin rasa parentingnya nggak ada gitu, akan tumbuh menjadi orang yang juga nggak bisa look up to her atau his mom. Kalau mamaku ya dia pakai hatinya banget untuk ngelakuin itu semua gitu. Jadi pas birthday tertulis aja sih, sok puitis banget ya. Selalu dekat. Apa yang menginspirasi selain bahwa dia tulus gitu, dari parentingnya mungkin atau dari kata-katanya yang kamu selalu ingat itu dan itu menjadi salah satu pegangan kamu dalam hidup? Aduh, banyak ya. Cuman apa ya, beliau ini orangnya bijaksana. Jadi ketika dalam keluarga ada yang salah atau apa, nggak langsung judgment. Baik itu juga berita-berita di luar gitu. Kadang dengernya se-open mind ini nyokap gue gitu. Kadang-kadang kita yang ngeliat satu case besar. Tapi selalu yang aku ingat kata-katanya gini, loh kita nggak bisa loh menilai satu masalah itu hanya dari satu sudut pandang. Kalau kita dengar dari si A, kita pasti nyalahin si B. Tapi kan ada juga sudut pandang lain. Jadi jangan terbiasa sedikit-sedikit ngelihat orang begini, oh kita salahin orang itu. Padahal belum tentu kayak gitu. Jadi sama aku sesuai situ sih. Keren ya, keren. Yeah. Jadi dia mengajarkan anak-anaknya untuk ya apa istilahnya open mind. Open mind. Punya pemahaman yang luas juga. Yep. Bahwa pikiran orang itu memang beda-beda, Yep. persepsi juga beda-beda gitu. Dia tahu masalah yang kamu hadapi ketika serangan panic attack? Tahu dari awal. Dia juga salah satu hal yang kamu telepon atau salah satu orang yang kamu telepon? Enggak, kalau mami aku suka marah. Emangnya tadi ngapain sih? Ribet deh gitu. Jadi mendingan orang tua lah ya. Mendingan Habibie aja. Kadang kalau orang tua aku paham sih, marah itu karena sebenarnya Panik ya? dia takut Iya. terjadi apa-apa. Jadi yang keluar dari emosi. Aduh, ngapain sih kamu ya gitu ya? Tadi ngapain makan cabai sih? Gitu. Biasalah sama ibu-ibu. Oke, yang berikut nih, kalau ngomong soal jomblo, wow, ini juga, ini adalah artis, dia nggak mau disebut artis senior ya. Artis juga nggak mau disebut sebagai artis, dia adalah pekerja seni. Semua pernah dikerjain ya, penyiar radio, menulis buku, main film, nyanyi, bahkan juga pernah ya. Ada Ingrid Wijanarko, kita lihat profilnya berikut ini.